Pemirsa, kembali lagi dalam program Hukum di Mata Bowo. Dan kita masih berbincang-bincang dengan Cak Bowo di malam hari ini. Dan di studio juga sudah banyak tamu undangan yang hadir ya. Dan bagi Anda, para audiens yang sudah hadir di studio juga bisa memberikan semacam pertanyaan atau mungkin sharing opini. Silahkan saja langsung untuk bertanya kepada Cak Bowo. Baik, ada yang mungkin mau ditanyakan? Silakan. Boleh disebutkan nama, dari mana, dan pertanyaannya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yus dari Lontar, Surabaya. Saya ingin bertanya pada Cak Bowo kaitannya dengan adanya pelaporan 2006. Sebetulnya simpel, yang dilaporkan itu hanya masalah pasal penyerobotan 167. Sebetulnya tidak begitu sulit. Tapi kenapa membutuhkan waktu sampai 7 tahun kemudian dari pihak kepolisian itu meng-SP3-kan? Nah, ini yang kami tanyakan pada Cak Bowo, sejauh mana penegakan supremasi hukum pada khususnya di Surabaya Metropolis ini, apakah sudah bagus atau belum, atau bagaimana? Saya kira demikian yang saya tanya kepada Cak Bowo. Apakah ini juga termasuk dikresi? Ini yang lebih paham adalah Cak Bowo. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cak. Terima kasih Pak Yus, Cak Yus saja ya. Cak Yus gini, Cak Yus, 167 kan pasal penyerobotan. Pasal penyerobotan itu nggak susah. Ketika dia punya data, punya bukti, Cak Yus, terus Cak Yus punya bukti nih, apa betulnya petok, ya, atau apa betulnya sertifikat, ya, hak guna bangunan, nggak milik, kan yang penting adalah Cak Yus punya bukti, ini tanah saya. Kemudian saya tempati, saya tidak punya hak dalam arti legal formalnya, hak saya tidak ada, pokok tempati aja, itu 167. Nah, 67 itu ancamannya 9 bulan kok. Kenapa susah? Nah, ini ada diskresi. Ternyata setelah saya sidik demi sidik, ya, kepolisian itu hanyalah berlindung pada gelar perkara. Contohnya ini, kalau gelar perkara ini adalah merupakan bagian tapi yang mesen, semua akan bisa, oh di SP3 ini tidak cukup bukti, tidak pidana ya bukti, semua mengatakan demikian, maka itu menjadi SP3. Nah, karena kalau dulu Yus ada peraturan Kapolri, ya, nomor 12 tahun 9, itu adalah gelar khusus, bisa gelar itu manggil pemohon atau pemohon dan termohon, atau pelapor dan terlapor, ya, bahasanya demikian. Nah, di situ data, saling adu data, diberi waktu 5 menit, 10 menit. Nah, setelah adanya Perkap 14 tahun 2012, gelar yang untuk apa? Untuk memanggil tentang terang benderangnya, Cak Yus, tentang pokok perkara ini nggak ada sekarang, tergantung dari internal. Jadi kepolisian itu adalah diskresinya dari sini, terus nggak penting, pokoknya mari gelar, dari hasil gelar SP3. Ini yang tidak transparan, harus diubah Perkap ini. Perkap peninggalan seperti peninggalan zamannya Orde Baru seperti itu. Kalau sekarang reformasi nggak seperti itu. Kenapa? Supremasi hukum, reformasi harus diundang lah. Digelar itu dipanggil, baik terlapor dari deal, dari clear. Dan sekarang pokoknya hasil gelar menyatakan demikian. Dan siapa tahu kalau hasil gelar itu ada yang pesen. Kita kan nggak tahu sebagai satu minta keadilan seperti ini, Cak Yus. Jadi ngerti ya, Isa? Jadi gini Pak, kalau ya. ingin menyampaikan objektif ya, kalau memang dikatakan SP3 kan tidak harus menunggu waktu 7 tahun. Tidak harus, karena pada waktu itu kena ini saya tahu, kena manajemen Bareskrim tentang peraturan Bareskrim, ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Ini sangat sulit sekali, nggak sulit. Kalau itu sebetulnya perkara ini paling maksimal 4 bulan itu harus, nggak sampai 7 tahun. Berarti ada apa ini? Berarti polisi ini atau penyidik ini main-main. Kenapa sampai 7 tahun? Apa wasiknya? Nggak ada, berarti wasik dari pusat nggak ada. Apa disembunyikan?
Jadi hal demikian ini Cak Yus, ketika sampean pada waktu sampai 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, ya atau setahun, itu harus minta SP2P, surat perkembangan hasil dari penyidikan. Di situ mintakan, jangan sampai nggak diminta Cak Yus, sehingga dengan demikian sama nggak transparan, begitu Pak Yus? Iya, kalau SP3 bisa sesuai dengan KUHP pasal 77 dalam 3 bisa di pra-peradilan. Yang di pra itu adalah penangkapan, penahanan, surat penghentian penyidikan bisa. Oh saya pra, nanti pra adu argumentasi, di situ data yang diuji, begitu Pak Yus. Jangan enggak apa-apa. Nah, apalagi kalau polisi, ya polisi nih di pra itu biasanya kaget. Nah kalau kaget berarti ada apa itu. Tapi kalau dia profesional masuk di pra. Loh, kalau di pra biasanya diintimidasi dan begini begitu, itu sudah gak zamannya. Memang seharusnya Bapak Kapolda, Bapak Kapolri ketika tidak sesuai dengan keadilan, sesuai dengan kidul, sesuai dengan peraturan, tidak ada masalah. Coba kalau ke pra, yang datang banyak, begini begitu, diintimidasi dan begini, ini sudah gak zamannya. Kenapa? Karena di undang-undang setelah Polri lepas dari TNI supaya tidak seperti garang, ya sejuk, soft itu. Ternyata sekarang malah kok jagoan mah, susah juga kalau gitu. Baik, gimana Cak Yus? Bisa diterima jawabannya? Ya. Oke. Solusi itu. Cak Bowo, sepertinya ada yang masuk dari line telepon kita. Ya. Halo, silakan. Selamat malam. Halo. Halo. Iya. Silakan, dengan siapa ini? Saya Doni. Iya. Saya dari Kaliasin. Kaliasin. Baik. Yang ditanyakan silakan. Langsung saja. Ya. Cak Bowo, saya ini kan orang umum ya. Saya ingin tanya itu loh. Ormas yang legal itu seperti apa ya? Soalnya kan kebanyakan ini masyarakat kan banyak yang nggak tahu maksudnya legal itu seperti apa. Terus sama ini beberapa waktu yang lalu kan sempat ada berita tentang ormas yang katanya legal tapi dibubarkan sama pemerintah. Itu di mata hukum itu seperti apa Pak Cak Bowo? Ya. Namanya siapa nih Pak? Namanya jelas. Saya Doni Pak. Mas Doni, terima kasih Mas. Oke Mas. Jadi yang legal ini didengarkan. Ormas yang legal itu ormas yang sudah terdaftar dari Kementerian Hukum dan HAM. Dari persyaratan legal itu dia punya ADART, punya tujuan, punya masalah keuangan, ya organisasinya dibentuk dengan akte notaris, ya atau terus itu baru meminta untuk didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM dan terdaftar dan masuk dalam lembaran negara. Itu namanya ormas yang legal. Kalau ormas yang nggak legal, nggak punya akta pendirian, nggak punya ADRT, nggak punya tentang NPWP, nggak punya tentang masalah keuangan, nggak punya tentang misi dan misi, itu namanya ormas yang legal. Kalau ormas yang tidak legal, kalau yang legal, yang punya register, namanya ini yang menjadi suatu keputusan dari kementerian. Jangan dengan demikian, yang legal itu tidak bisa diapa-apakan. Sepertinya dibubarkan secara sepihak. Demikian Pak Doni. Oke, terima kasih Mas Doni. Baik, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan dari audiens yang ada di studio, silakan saja. Bisa angkat tangan? Ya, silakan. Adanya? Ya. Ya, dengan siapa? Dari mana dan apa yang ditanyakan? Silakan. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Bowo. Cak Bowo. Cak Bowo. Cak Bowo, iya Cak Bowo. Selamat malam Cak Bowo. Iya. Ini kasus Pasar Bluru. Saya korban dari Pasar Bluru Cak Bowo. Pertama Pasar Bluru pertama. Yang kedua, rumah saya mau digusur Pak Cak Bowo. Terus. Ya namanya orang kecil, bisa ya cuma nangis. Cuma nangis bisa ya. Terus. Ya Tuhan ngasih petunjuk ketemu sama Cak Bowo.
minta perlindungan sama Cak Bowo. Yo. Terus kemudian apa nih? Apalagi? Wes? Ya, Status tanah ya apa? status tanah pengairan Cak Bowo. Sudah tempat tinggal berapa tahun? 30 tahun. Tidak ada yang diusik pada waktu itu juga. Tidak ada. Sejak ada bangunan terus diusik mau digusur. Ya, tapi tidak bisa serta-merta demikian. Iya, ini kan orang kecil, ya. Masa diusir kayak hewan gitu aja? Oh, ya itu nggak benar itu. Nah, Pemerintah iya. itu, negara itu melindungi orang yang seperti ibu-ibu, bapak-bapak, melindungi orang kecil. Negara itu memberikan sejahtera. Kalau negara demikian seharusnya dibina yang baik. Jangan dibinasakan, ini dibinasakan, Bu. Iya, Nah, tapi dibinasakan. tenang aja ya. Iya. Ada Cak Bowo ya. Iya. Nanti ketika ada apa-apa nanti Cak Bowo di depan Iya. ya. Gimana? Iya, Cak Bowo. Yakin? Yakin? Iya. Yakin. Oke, terima Terima kasih. kasih. Ya begitu ya, tenang aja ya. Baik, ya bahwa kita akan break sebentar. Ya. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dan pemirsa tetap di Hukum di Mata Bowo. Jangan kemana-mana.